Selamat datang di Sandiwara Radio yang dipersembahkan oleh 97,5 Play FM bersama UKM Teater Gabi 91 Universitas Sriwijaya. Menampilkan Ayahku Pulang yang diadaptasi dari karya Usmar Ismail. Selamat mendengarkan. Anda masih mendengarkan Sandiwara Radio persembahan 97,5 Play FM Palembang bersama Teater Gabi 91 Universitas Sriwijaya. Hutang yang ditinggalkannya bertimbun-timbun. Buku tabunganku yang disimpan oleh ibu bahkan ikut hilang juga bersamanya. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Maka jika memang aku mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku. Aryo! Mas, cukuplah Mas. Mas Aryo, Mas jangan gitu. Dia adalah ayah kita, Mas. Tapi Mas, lihatlah ayah. Sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua, Mas Aryo. Sinta, sering benar kau ucapkan kalimat ayah. Cuma karena ada laki-laki tua yang datang ke rumah ini dan dia mengatakan kalau dia ayah kita. Lalu kau sebut pula ia ayah kita. Mas Aryo, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan ayah, kita tetap anaknya. Kita harus merawatnya, Mas. Jadi maksudmu ini adalah kewajiban kita. Sesudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu sekarang ia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus memeliharanya. Enak sekali hidup orang tua ini. Aryo, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang Aryo yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Aryo yang sekarang adalah Aryo yang dibentuk oleh Aryo sendiri, Bu. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, Bu. Semerdeka-merdekanya. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengakuinya. Dan itulah aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku ini, untuk memperbaiki kesalahan dan dosa-dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya, benar katamu Aryo. Aku sudah tua dan aku tidak bermaksud untuk memaksakan diri ini agar diterima di tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kamu Aryo, bagaimana sedihnya hatiku ini? Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki banyak uang, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu, Ayah. Jika Mas Aryo tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Sinta, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan dan pukulan dari dia dulu. Tapi sedikit pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras, Mas Aryo. Jangan pernah kau bela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa? Akulah yang membiayaimu selama ini. Mulai dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya ayah adalah aku. Sudah cukup, Mas Aryo. Kalau begini, engkau juga menyakiti hati ibu, Mas. Kau ikut pula membela dia. Sedangkan untuk kau, Rika, aku juga yang bertindak menjadi ayahmu selama ini.
Baiklah, kalau begitu peliharalah orang itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak merasakan pahitnya hidup dulu, karena kita memang tidak punya ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan adik-adikku, jangan sampai menderita sepertiku ini. Aku mengerti, Aryo. Bagiku sudah memang tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali pun, aku hanya akan mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untukku kembali. Gunarto bergerak perlahan keluar rumah, sementara Sinta mengikuti dari belakang. Ayah mau kemana? Sudahlah ya, tinggallah di sini. Iya, Ayah. Ayah jangan pergi. Ayah pasti tidak tahu kan akan pergi kemana. Aku tidak tahu mau kemana. Entahlah kemana saja, tepi jalan atau bahkan ke dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang ini. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini yang sudah kutinggalkan begitu lamanya. Aku sudah tua, lemah, dan sadar. Ya, sudah 3 hari aku di depan rumah ini menunggu. Tapi aku malu. Tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua, sudah mulai rentah, dan sudah tidak sanggup lagi. Gunarto memandangi anak-anaknya satu persatu, lalu keluar dengan perlahan berjalan lemah. Malam seperti inilah kau pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan angin topan. Beginilah nasib ibu, Nak. Mas Aryo, ini gimana, Mas? Tidak dapatkah Mas memaafkan ayah? Seburuk apapun ayah, dia tetap ayah kita, Mas. Mas tidak kasihan? Kemana ayah akan pergi? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, Mas suruh ayah pergi. Itu ayah kita, Mas. Ayah kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, orang tua itu atau aku. Tidak. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang Mas mau lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau mau. Aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Sinta, kembali. Aryo cepat hendak menyusul Sinta, tapi tidak jadi, lalu perlahan-lahan duduk kembali. Ibu dan Rika terus menangis. Tak berapa lama, tampak Sinta masuk kembali. Namun ia hanya membawa pakaian dan kopiah ayahnya saja. Kak, di mana ayah? Mana ayahmu? Aku tidak tahu. Aku sudah berusaha mencarinya, namun aku kehilangannya. Hanya kopiah dan bajunya saja yang kudapati. Sinta, di mana kau dapatkan baju dan kopiah itu? Di bawah lampu dekat jembatan, Mas. Lalu, ayah, bagaimana dengannya? Aku tidak tahu. Di mana ayah? Aku sudah berusaha mencarinya, namun aku kehilangannya. Jadi,
Hanya kopinya dan bajunya saja. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Gunarta! Ia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang harusnya dihormati. Dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti diriku ini. Ayahku. Aku telah membunuh ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Mas Aryo! Kini ayahnya benar-benar pulang. Tapi bukan lagi pulang ke rumah, namun pulang dan tak pernah muncul lagi.